Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, kalau kita berbicara masalah Ramadan, mungkin materi tentang Ramadan sudah sering kita dengarkan, baik itu bapak-bapak guru atau ibu guru dan anak-anak kami. Tapi kali ini kita sedikit ingin menyampaikan hakikat sebuah kebahagiaan. Ya, tentunya setiap manusia, tak kira dia mau muslimkah atau di luar muslimlah, maka tujuan utamanya adalah mencari kebahagiaan atau mendapatkan kebahagiaan itu sendiri. Kalau kita bertanya dan kita mengatakan bahwa saya bisa bahagia, saya bisa senang ketika saya memiliki beberapa materi atau kelebihan materi. Atau ada yang lain mengatakan saya bahagia, saya senang, saya happy ketika saya mendapatkan jabatan dengan kedudukan tertentu. Nah, jadi pertanyaan adalah, apakah semuanya ini menjadi kepastian untuk seseorang itu mendapatkan kebahagiaan atau tidak? Kalaulah harta sifatnya dunia materi yang pasti menjadikan kita bahagia, maka orang yang paling bahagia hidup di dunia ini adalah, saya kira, sahabatnya Fir'aun, yaitu Qarun. Maka sampai-sampai hartanya itu kalau ketemu sekarang, orang yang sudah ribuan tahun yang lalu yang meninggal, sudah wafat, sudah mati. Tapi kalau kita jumpa harta yang aneh-aneh itu nama harta karun. Ternyata harta karun ini dari Arab, orang-orang daerah sana, daerah Mesir, namanya Qarun. Sampai-sampai saking kayanya, kunci gudang kekayaannya saja harus dibawa oleh beberapa ekor unta. Beberapa ekor unta. Itu kunci gudang hartanya saja, Pak, Bu, anak-anak Ustaz. Kaya tak kira-kira? Kaya sangat. Tapi menjaminnya bahagia? Tidak ternyata. Justru Allah tenggelamkan dengan keindahan, Allah jungkir balikan dia, Allah benamkan ke dalam muka bumi karena tidak taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menderita. Kemudian sahabatnya, sahabat karibnya, sahabat dekatnya itu Fir'aun laknatullah, itu sampai-sampai mengaku bahwa dia adalah Tuhan Allah, Ana rabbukumul a'la. Aku ini adalah Tuhan engkau yang tinggi. Maka sembahlah aku, ikuti perintahku, kalau tak, maka akan kuhabisi, maka akan kumatikan dan lain sebagainya. Mengaku Tuhan, dengan jabatan itu dia merasakan mendapatkan kekuatan dan lain sebagainya, dan akan bisa menjadi kehidupannya lebih nyaman atau lebih bermanfaat. Ternyata tidak. Allah tenggelamkan juga dengan kehinaan di Laut Merah. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan anak Ustaz dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ibaratkan makhluk Allah yang lain seperti ikan. Bapak nak tanya, kira-kira ikan ini bisa bahagia hidupnya ketika berada di mana? Alamnya adalah air. Maka ikan tak pernah merasakan kebahagiaan sekecil apapun ketika dia berada dalam kuali, walaupun kualinya terbuat dari emas, perak dan lain sebagainya, dengan minyak makan yang paling mahal sekalipun, maka ikan tak akan pernah merasakan bahagia. Kenapa? Karena bukan tempatnya. Tempatnya. Nih, siapa yang sering getah-getah burung nih? Ada yang hobi piaranya? Oke. Hewan burung tadi yang terbang bebas itu, maka kalau kita ingin tanyakan di mana letak kebahagiaannya, maka kalau dia boleh bercakap, saya itu lebih bahagia ketika bisa terbang hidup bebas. Walaupun dikasih sangkar dari emas atau intan berlian, perak dan lain sebagainya, dengan terkungkung seperti itu, maka dia tidak akan merasakan kebahagiaan. Ya. Berbunyi dia pagi, dikesangka, wih hebat betul, bisa berbunyi berbagai macam bunyi suaranya. Ternyata bisa jadi itu adalah curahan hati dia. Ya Allah, saya menderita di dalam sangkar, tolonglah lepaskan saya. Tuhan pun tidak paham.
Bisa jadi burung murai berkicau, ada perlombaan lah ya. Bisa jadi dia bukan bahagia, tapi menderita sana sini. Nah, kalau kita balik seperti itu, maka di manakah letak kebahagiaan manusia itu sendiri? Maka letak kebahagiaan manusia adalah ketika dia dekat dengan Rabbnya. Itulah sunnatullahnya. Tidak ada kebahagiaan ketika manusia ya berada di luar garis atau koridor yang Allah telah tetapkan. Kalaupun bahagia, kalaupun happy, maka itu sifatnya semu saja. Maka ada kita mendengar di YouTube kata-katanya bijaksana. Kalau engkau kejar dunia, maka pasti tak dapat. Kalaupun dapat, pasti tak banyak. Kalaupun banyak, pasti tak akan puas. Kalaupun puas, pasti tidak akan abadi. Tapi kalau kita fokusnya adalah akhirat, maka pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kita puas. Sudahlah puas, abadi dan kekal selama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung Ramadan ya, mumpung Ramadan masih berlalu, masih ada bersama kita, maka kita gunakan momen ini untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk semaksimal mungkin mengikuti aturan atau garis yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an dengan diturunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah hakikat kebahagiaan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka tidak ada model contoh yang kita bisa teladani untuk keselamatan kita kecuali hanya kepada Rasulullah SAW. Begitu banyak sekarang kan model-model sekarang nih. Mohon maaf nih kalau kita tanya, siapa pemain bola terkenal, siapa dapat piala ini, banyak tuh generasi kita tuh Pak Bu, paham mereka majalah ini, oh kau semua. Tapi kalau ditanya ilmu yang dulu, siapa nama sahabat Nabi yang dijamin masuk surga 10 orang, coba sebutkan, paling separuhnya. Bagaimana mohon maaf nih yang kaum putrinya, bagaimana ketika haid, ketika sucinya, bagaimana tata cara sunnah Rasulullah mengajarkan untuk bersuci secara baik dan benar. Maka pilih-pilih yang bisa memahami ya. Maka oleh karena itu, mari kita berusaha untuk terus memperbaiki diri. Di bulan Ramadan Allah lipat gandakan kebaikan, pahalanya luar biasa. Amalan-amalan seperti ini perlu kita hidupkan. Sunnah menjadi daya wajib, Allah balas dengan pahala seperti ibadah wajib, dan pahala yang wajib itu Allah lipat gandakan sampai ratusan kali lipat. Seperti baca Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran di luar Ramadan, maka Allah akan lipatkan setiap hurufnya adalah 10 kali lipat kebaikan. Tetapi dalam Ramadan, maka itu akan Allah lipatkan menjadi sampai 100 kali lipat. Masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan buat saya pribadi. Salam kenal, ini adalah alumni, bangga rasanya menjadi alumni SMA 1. Karena masjid begitu megah, insya Allah orang yang kedepannya makin ramai. Dan adik-adik ini semuanya mudah-mudahan bisa ikut kegiatan-kegiatan keagamaan seperti ROAS dan lain sebagainya, dan mampu membimbing adik-adik kita yang berada di bawah nantinya untuk menjadi lebih baik. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Membeli keripik di rumah Bugaya, keripiknya harum jika disuguh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.